Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi dua kabar update seputar P3K buat rekan-rekan semua. Hingga admin berpesan buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir jika memang belum pernah menemukan informasi ini. Tapi jika teman-teman sudah menemukannya, silahkan diabaikan videonya. Dan jika ada suara-suara berisik, silahkan diabaikan saja. Informasi di video ini lebih menarik, kita simak bersama. Oke, sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke info yang pertama. Informasi pertama yang akan admin sampaikan di sini yaitu mengenai 1 juta guru P3K, ya. Dimana diberitakan bahwa soal 1 juta guru P3K, Ketua Umum PGRI, terima kasih Pak Jokowi. Nah, Ketua Umum PGRI berterima kasih kepada Pak Jokowi. Mungkin teman-teman juga sudah bertanya-tanya, ada apa ya? Oke, kita cek sama-sama. Presiden Joko Widodo memastikan akan terus mendengar aspirasi guru, termasuk dalam rekrutmen 1 juta guru P3K. Program ini menjadi bukti pemerintah memuliakan para guru honorer yang sudah mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi jangan cuma didengar saja, Pak. Kalau bisa diangkat dengan cara mengeluarkan Kepres. Saya tahu guru honorer kita banyak yang usianya di atas 35 tahun. Karena itu, saat ulang tahun PGRI tahun 2018, saya menyampaikan terbitnya PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional 2021 di Gedung Guru Indonesia. Dengan adanya PP Manajemen P3K, guru honorer yang usianya di atas 35 tahun dan tidak memungkinkan angkat PNS bisa mengikuti seleksi menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Tentu saja dengan tetap memerhatikan kualitas dan dedikasi guru. Ini yang kita garis bawahi, teman-teman, ya. Tentu saja dengan tetap memerhatikan kualitas dan dedikasi guru. Pemerintah terus mendorong agar formasi 1 juta guru P3K bisa tercapai dengan memerhatikan aspirasi PGRI sekaligus penghargaan kepada para guru honorer. Penghargaan katanya kepada guru honorer. Saat ini, lanjut Jokowi, proses seleksi P3K guru tengah berjalan. Sebanyak 173.000 sekian guru honorer telah lulus P3K tahap 1. Nah, ini benar sekali, sebagaimana yang seringkali dipaparkan oleh Mas Nadiem. Jokowi berjanji akan terus mendengar aspirasi para guru. Dia juga mengajak para guru untuk bergandengan tangan dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa yang akan menerima estafet kepemimpinan ke depan. Kita katanya sebagai guru honorer harus bergandengan tangan dengan pemerintah. Tapi apakah pemerintahnya bagaimana? Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PB-PGRI, Ibu Yuni Paroshidi mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi yang konsisten dengan program 1 juta P3K, baik untuk guru honorer negeri maupun swasta. Tidak pernah lelah mendengarkan suara hati PGRI, mengerti kebutuhan dan harapan PGRI, terutama dalam upaya-upaya penyelesaian berbagai persoalan guru honorer dan guru 3T
negeri maupun swasta. Nah, yang sekarang itu yang 3T ini kurang sekali peminatnya teman-teman ya. Termasuk menjadikan guru, dosen, mahasiswa, pelajar untuk diprioritaskan dalam vaksin COVID. Ucapan terima kasih dari Ibu Nipa teman-teman ya. Terima kasih Bapak Presiden RI dengan ditandatanganinya prasasti PGRI sebagai pusat sumber belajar dan inovasi teknologi pendidikan. Ketua Umum PBPGRI juga memohon kepada para pengambil kebijakan agar rekrutmen guru melalui jalur P3K lebih berkeadilan. Deregulasi penyelenggaraan pendidikan, sertifikasi guru dalam jabatan disesuaikan dengan undang-undang guru dan dosen. Tidak ada penghentian sepihak tunjangan profesi guru. Nah, sepertinya mengenai pesan ini, banyak rekan-rekan pastinya yang sangat setuju agar tidak ada penghentian sepihak terkait tunjangan profesi guru atau TPG. Itu harusnya juga sesuai dengan undang-undang guru dan dosen. Kami juga meminta kenaikan pangkat bagi guru tidak dipersulit dan pelatihan yang terus-menerus bagi guru agar mutu pendidikan makin meningkat dari waktu ke waktu. Jadi, memang teman-teman ya, kita harus terus mengikuti pelatihan yang pastinya pelatihan yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi kita. Jadi ini adalah informasi pertama di video ini dan kita lanjut saja ke informasi yang kedua. Sini cukup keras ya teman-teman ya, karena ada kritikan. Nah, di mana di sini judulnya Indra Karismiaji atau Indra Karismiaji biasanya disebut ya. Program P3K proyek pencitraan. Guru honorer jangan berharap banyak. Jadi katanya P3K ini adalah pencitraan teman-teman ya. Jadi ini merupakan kritikan dari Bapak Indra Karismiaji. Pengamat pendidikan abad 21, Indra Karismiaji mengkritisi program 1 juta P3K yang digembar-gemborkan pemerintah. Sesuai hasil temuannya di lapangan, ada banyak kepala daerah mengeluhkan program tersebut. 1 juta guru P3K itu proyek pencitraan. Wah, ini kritikannya sangat jelas sekali teman-teman ya. Keras. 1 juta guru P3K itu proyek pencitraan karena niatnya jelek, sudah pasti program itu akan gagal. Nah, bagaimana rekan-rekan yang lagi menonton video ini dalam memahami atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Indra. Kata Indra kepada jpnn.com Minggu 28 November kemarin, dia mengungkapkan sejumlah daerah di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan keberatan bila gaji dan tunjangan guru P3K dibebankan kepada pemerintah daerah. Ini data yang dia temukan teman-teman. Alasannya selama ini Kemendikbudristek tidak melibatkan Pemda dalam pembahasan program 1 juta P3K. Jadi ini si proyek cari nama yang dapat nama Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pemda disuruh menyelesaikan urusan gaji dan tunjangan seterusnya. Dia juga tidak percaya pemerintah telah mengalokasikan gaji P3K guru di dana alokasi umum atau DAU ya. Pasalnya rata-rata Pemda mengaku tidak ada penambahan. Pemda katanya tidak ada penambahan mengenai anggaran tersebut. Kalaupun ada tambahan, jumlahnya hanya bisa digunakan Pemda untuk menggaji puluhan guru P3K. Contoh nyata di Kabupaten Garut, yang formasi P3K 2021 hanya 196, sebab Pemda tak memiliki dana lagi.
Berdasarkan informasi yang beredar, memang teman-teman ya, di Kabupaten Garut itu formasi yang tersedia hanya 196. Oke, kita cek lebih lanjut. Saran saya, sebaiknya pemerintah pusat, baik Mas Menteri, Menkeu, Mendagri, jujur saja deh soal kondisi sebenarnya. Kalau nggak ada dana, jangan keluar-keluar terus. Kredit. Luar biasa ya. Indra mengaku sudah gregetan melihat program Nadiem Makarim yang tidak jelas. Seharusnya, kata Indra, Kemendikbudristek menyelesaikan dulu guru honorer K2 yang jumlahnya tidak banyak. Setelah honorer K2 tuntas, beranjak ke honorer non K2 yang jumlahnya besar. Nah, bagaimana rekan-rekan yang lagi menonton video ini? Apakah setuju dengan pendapat dari Pak Indra? Kemudian bertahap ke guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Kalau semua sudah selesai, baru tata kelola guru didasarkan pada rekrutmen CPNS dan P3K tanpa afirmasi lagi. Ini agar mendapatkan guru-guru berkualitas. Ucapnya. Tidak seperti sekarang, tambah Indra, ingin merengkuh gunung tangan tidak sampai. Akibatnya yang dirugikan guru honorer. Indra mempertanyakan ketulusan hati para pejabat Kemendikbudristek untuk mengangkat status guru honorer menjadi P3K. Ini Pak Indra mempertanyakan ketulusan hati Kemendikbud lagi ya, mengenai penyelesaian guru honorer. Hentikan sandiwara ini. Guru honorer dan tenaga kependidikan juga jangan berharap banyak soal janji adanya rekrutmen P3K 2022. Jangan berharap banyak, teman-teman ya, katanya. Jangan berharap banyak soal janji adanya rekrutmen P3K 2022. Jadi inilah kritikan yang dilontarkan atau disampaikan oleh Pak Indra dalam seleksi P3K ini. Entah bagaimana teman-teman menanggapi kritikan ini, teman-teman ya. Inilah dua informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.